Pemirsa, otopsi lanjutan terhadap jenazah Brigadir Yosua hari ini dilakukan di Rumah Sakit Sungai Bahar, Jambi. Isak tangis keluarga pun pecah saat proses pembongkaran. Isak tangis keluarga mengiringi proses pembongkaran makam Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J pagi tadi. Keluarga melakukan prosesi doa bersama di makam Brigadir J sebelum proses ekshumasi digelar. Suasana haru terpancar dari raut muka keluarga ketika melantunkan doa bagi Brigadir J di makam. Puluhan personil kepolisian dari Polda Jambi dikerahkan untuk mengamankan proses pengangkatan jenazah di lokasi pemakaman Brigadir Yosua, pemakaman Sukamakmur di Muaru, Jambi. Area pemakaman pun disterilkan dari warga sekitar. Setelah berhasil dibongkar, peti jenazah Brigadir Yosua kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Sungai Bahar, Jambi untuk diotopsi. Bekerja melakukan tugas. Saya tulis nama. Tolong kami. Tolong kami keluarga. Apakah otopsi ulang akan menguak fakta-fakta baru terkait kematian Brigadir Yosua? Kita akan membahasnya bersama Dr. Nasib Mangoloy Situmorang, Kepala Instalasi Forensik dan Pemulasaran RSUP Adam Malik, Medan. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Mas. Baik, dokter, otopsi ulang sudah dilakukan terhadap jenazah Brigadir J. Setelah 2 minggu dimakamkan, apakah mungkin ada kendala dari proses otopsi ulang yang akan dilakukan? Ya, kalau kendala pasti mungkin ada. Karena jenazah itu sendiri pasti akan mengalami proses pembusukan. Jadi kendalanya di situ untuk menentukan proses pembusukan itu kalau sudah terjadi ya akan sangat sulit untuk mendapatkan apa-apa lagi lukanya yang didapat. Apakah artinya otopsi ulang ini masih bisa mengungkap jika benar terjadi tanda-tanda kekerasan pada tubuh jenazah Brigadir J? Kebanyakan masih bisa untuk mengungkap dari kasus itu pada luka-luka tertentu. Contoh, ada beberapa luka, tapi ada luka itu di bagian luka itu kan tidak semuanya langsung mengalami pembusukan karena jenazah itu diformalin. Jadi bagian yang cepat membusuk di situ ada luka, maka mungkin itu akan lebih sulit. Tapi bagian yang masih kena formalin, yang sampai sekarang dia masih bagus, mungkin itu tidak sulit. Oke. Bagaimana dengan luka, misalnya luka tembak, kemudian luka sayat? Apakah jika setelah 2 minggu luka-luka ini secara kasat mata masih bisa terlihat? Ya, kalau luka tembak dan luka sayat itu secara kasat mata masih bisa nampak. Masih bisa nampak. Hanya nanti untuk pembuktian apakah luka itu akibat setelah dia mati baru ada atau sebelum dia mati sudah ada luka itu nanti yang sulit untuk menentukannya. Maka diperlukan pemeriksaan tambahan. Iya, Dokter Nasib, saya yakin Anda juga mengikuti perjalanan kasus ini. Sempat ada perbedaan hasil otopsi yang diumumkan pihak kepolisian dengan luka yang disebutkan pihak keluarga. Seberapa jauh kemudian otopsi ulang ini bisa menjawab pertanyaan publik terkait dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut? Nah, dengan adanya perbedaan tersebut nanti kan dokter forensik yang kedua ini akan melakukan otopsi ulang ini, dia akan fokus kepada apa sih yang dicurigai oleh keluarga itu. Informasinya boleh diminta dari keluarga. Yang kan hasil otopsi yang pertama kan belum diungkapkan ke keluarga. Dan itu pun ke dokter forensik yang pertama pun mungkin itu tidak akan diungkapkan. Ke dokter forensik yang mau masuk otopsi kedua. Nanti itu kan ditanya dulu keluarga, kira-kira yang mereka curigai apa ya, luka-luka yang apa yang ada. Contoh dibilangnya luka di sini, luka ada jeratan, ada sayat, ada tembak, seperti itu. Nanti dokter forensik yang melakukan otopsi kedua itu, otopsi ulang ini mungkin lebih fokus ke situ nantinya untuk melihatnya. Nanti lebih mengarahkan ke situ, oh ini lukanya ada, oh ini luka tembak atau luka tusuk, tusukannya kemana ini, arahnya dari mana, alurnya bagaimana. Nanti itu lebih fokus mereka untuk melakukan pemeriksaan itu. Oke, dokter, jika biasanya dalam melakukan prosedur ekshumasi ini, apa yang mungkin, hal-hal apa saja yang mungkin akan diteliti oleh tim forensik ketika melakukan otopsi ulang? Maksudnya?
Iya, ketika prosedur ekshumasi ini dilakukan, hal-hal apa saja selain dari tadi yang Anda katakan jenis lukanya, kemudian jarak lukanya seperti apa, apalagi yang menjadi fokus dari tim forensik? Fokus dari tim forensik yang melakukan ekshumasi ini kan kasusnya adalah kasus yang agak jarang ya. Jarang sekali terjadi. Sudah di otopsi pertama, baru di otopsi kedua, maka kesulitannya akan lebih tinggi kesulitan yang didapat. Tapi untuk mendapatkan itu, selain daripada luka-luka, maka yang otopsi kedua ini pun harus mencari juga penyebab kematian. Kira-kira penyebab kematiannya yang mana? Dan di samping penyebab kematian, mekanismenya kira-kira bagaimana? Itu mungkin bisa didapat dari luka-luka yang dijumpai nanti pada tubuh otopsi kedua ini. Baik, dokter, saya ingin konfirmasi lagi, artinya masih mungkin untuk mengungkap penyebab pasti kematian dari Brigadir J dari hasil otopsi ulang ini? Masih mungkin untuk didapatkan karena jenazah ini kan katanya diformalin, dan setelah nyampe di Jambi pun dia diformalin kembali untuk diperbanyak lagi, diperlama. Jadi formalin itu bukan untuk menghentikan pembusukan tapi memperlambat pembusukan. Pembusukan tetap akan terjadi mungkin, tapi tidak semua langsung organ langsung busuk, tidak ada bagian-bagian tertentu yang belum busuk. Baik, penyebab pasti kematian masih bisa diketahui atau terungkap melalui otopsi ulang. Kami akan tunggu bagaimana hasil dari otopsi ulang ini. Terima kasih Dr. Nasib Mangoloy Situmorang sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Pemirsa, sekelompok pemuda ugal-ugalan di Jalan Trans Sulawesi membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Sore.